Halo, ketemu lagi di channel Gnemcraft. Kali ini saya akan memberikan sebuah video bagaimana cara membuat rak TV ya, rak TV model old klasik ya. Ya, oke, di sini saya memakai bahan multiplex 18 mm dengan panjang project yang akan saya kerjakan di sini 180 untuk panjangnya, kemudian lebarnya 40 cm, sementara tingginya 60 cm ya, tinggi keseluruhannya. Baik, dapat dilihat di situ setelah bahan tersebut sudah saya potong, jadi kemudian ini sistemnya saya join ya, join di tengah, jadi nanti di sudut-sudut dari rak TV itu akan memakai dengan sistem cap bending ya, akan dibuat melengkung ya. Kemudian karena ini raknya panjangnya cukup panjang ya, 180 cm, jadi material dari ukuran multiplex standar ini tidak mencukupi untuk panjang keseluruhannya. Jadi pada bagian-bagian pinggir saya bentuk lekungan terlebih dahulu, kemudian nanti ada sambungan di bagian tengah ya. Jadi kita buatkan dia lengkungan dulu di ujung kiri dan kanan, kemudian nanti kita join di bagian tengahnya. Seperti itulah biar gampang. Ya, dapat dilihat seperti itu sistem cap bending ya. Jadi nanti kita bikin coakan-coakan terlebih dahulu. Nah, baru nanti setelah semua coakannya terbentuk, nanti baru kita bisa lengkungkan seperti di video. Oh ya, di sini yang perlu diperhatikan, dalam dari coakan ini sangat berpengaruh ya untuk tingkat kelenturannya nanti saat kita bikin lengkungan tersebut. Nah, di sini saya memakai triplek atau plywood 18 mm ya. Jadi nanti sisa lapisan yang paling akhir itu yang tersisa ya. Nah, kemudian untuk arah arah dari coakan tersebut harus berlawanan dengan arah serat pada lapisan terluar dari plywood tersebut. Nah, jadi nanti pada lapisan akhir itu apabila seratnya melintang dari kiri ke kanan, maka arah coakannya harus vertikal, karena kalau tidak seperti itu bisa patah nanti ya. Kalau searah sama serat kita bikin coakan untuk cap bendingnya, nanti itu bisa patah saat kita tarik ya. Jadi hal tersebut harus banyak-banyak latihan ya, kalau tidak nanti yang sia-sia bahan. Ketika kita sudah bikin seperti itu, pas kita tarik atau kita lengkungkan taunya patah gitu. Jadi hal-hal dasar yang tadi ya seperti itu, harus berlawanan sama arah serat terluar, kemudian dalam dari coakan-coakan tadi itu juga sangat berpengaruh. Semakin dalam hanya menyisakan lapisan akhir saja, maka semakin mudah dibentuk. Nah, kemudian kalau lapisan tadi menyisakan dalamnya coakan tadi nggak dalam, nanti pas lekukannya akan terasa keras dan beresiko patah gitu. Oke, lanjut ke proses perakitannya seperti di video dapat dilihat. Ya, di sini setelah bagian kiri kanan dari lengkungan terbentuk, baru kita join. Kita rakit, kita sambungkan langsung dengan sekat tengah ya biar kuat. Nah, jadi nanti skrup langsung ngikat ke sekat. Aplikasinya lem seperti biasa, lem paku tembak, baru di skrup. Oh ya, tadi pada saat proses pelekukan itu ya, pas nekuknya itu sebelumnya kita kasih lem dulu ya di lubang yang sudah kita coak tadi, biar nanti pada saat dilepas ikatannya
itu dia tidak kembali lagi atau sudah terkunci sama lem. Nah, jadi itu seperti itu kita bikin kunciannya bisa dari multiplug juga ya. Dapat dibuka mau dibiarkan juga terserah lah, kita sesuaikan saja. Ya, setelah semua terakit, nanti baru kita tunggu kering dulu, baru bisa kita lepas kunciannya yang tadi. Itu kalau kita mau ngelepas ya. Kalau mungkin kalau mau dibiarkan ya biarnya nggak masalah. Karena itu di bagian belakang. Kebetulan pada proyek kali ini bagian kuncian yang dimaksud itu adanya di belakang. Bisa jadi berfungsi juga sebagai penyangga ya, karena ini ukurannya sangat panjang. Terus kemudian nanti di belakang juga ada bagian penutup dari rak tipis sehingga nanti ini sangat berfungsi. Ya, jadi saya biarkan saja di bagian belakang penguncinya, sementara yang di depan itu bisa kita copot. Nanti setelah semua terakit baru kita lakukan proses filler ya. Proses dempulnya biar lubang-lubang dari guratan tersebut tadi itu ketutup gitu. Jadi pada saat finishing tidak nampak lagi. Ini proses pembuatan kaki keliling ya. Jadi untuk biar benar-benar terkunci semua, ini sangat penting mengingat nanti ini akan ada kaki lagi di bawah ya. Jadi dia nggak langsung nempel di lantai, akan ada kaki ya dibentuk Skandinavia gitu. Jadi keliling yang tadi itu sangat penting itu untuk menopang panjang dari rak ini. Jadi ketika dapat tekanan dari atas, dia bisa sedikit berfungsi sebagai kerangka tambahan ya di bawah. Mungkin kalau nggak pakai kaki mungkin bisa saja dilepas seperti biasa, cuma karena ini pakai kaki jadi kayaknya itu wajib ya, harus ada sebagai kuda-kuda, sebagai fondasi lah. Oke, lanjut ke tahap penutupan pori dengan wood filler ya. Jadi wood filler, setelah kita kasih semua wood filler baru kita amplas. Amplas seperti biasa saya selalu gunakan amplas dengan grade 240. Nah, nanti apabila masih tersisa bekas sambungannya setelah diamplas, apabila diperlukan bisa diberikan filler untuk lapis keduanya ya, biar benar-benar sambungannya nggak kelihatan retak atau gimana gitu. Ini nanti saya mau finishing pakai varnish ya, varnish atau yang umum kita bisa sebut politur dengan warna teak ya, warna teak, warna dasar, warna yang umum untuk agak coklat-coklat muda gitulah. Oke, setelah semua diberikan filler, semua sudah tertutup, pori-porinya sudah mulus, baru kita bisa lanjutkan ke proses coating ya, pewarnaan. Nah, di sini ini untuk lapis yang pertama. Saya di sini memakai produknya Propan yang Aqua Politur, berpengencer air ya, lebih cepat kering, ramah lingkungan, dan tentu baunya tidak setajam yang pakai solvent atau minyak. Ya, ini sekitar 1 jaman setelah ini kering, kita bisa lanjut ke proses untuk lapisan kedua. Cuma nanti setelah kering ini tidak langsung di spray lagi ya, kita amplas dulu dengan amplas 1000, amplas ambang.
sampai benar-benar mulus kembali, jangan terlalu ditekan. Amplas ambang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi efek dari bulu-bulu multiplex yang masih suka berdiri ya pada lapisan pertama. Jadi nanti kalau kita sudah amplas dia akan rontok, kepotong, seakan dengan amplas yang di atas 500 gitu ya, dari 600 1000 boleh. Jadi nanti proses itu akan terus setelah lapis kedua selesai. Nanti untuk lapisan terakhir yaitu clear atau top coatnya juga bisa kita ulangi seperti itu ya. Ya di sini saya pakai top coat dari produk yang sama, pakai clear dop ya, karena terkesan lebih elegan rupanya yang dop. Spray yang saya gunakan sini HPLV, high volume low pressure, sorry. Ya, jadi di sini tidak membutuhkan tekanan yang sangat tinggi, tapi bisa menghasilkan volume yang maksimal serta hasilnya cukup bagus lah ya menurut saya. Proses finishing dengan duku dan sejenisnya yang memakai spray itu memang butuh kesabaran ya. Di samping harus menyesuaikan dengan cuaca. Jadi ketika cuaca sudah nggak memungkinkan untuk melakukan proses finishing dengan solvent ataupun yang menggunakan spray, lebih baik kita tunda dulu ya, biar hasil yang kita inginkan tuh maksimal. Jadi harus butuhkan cuaca yang sangat cerah, tidak mendung, dan tentunya harus banyak sabar menunggu sampai benar-benar kering, baru kita bisa lapisi untuk lapisan seterusnya gitu. Jadi jangan masih basah kita baru mau ngamplas sudah lengket. Nanti kalau sudah seperti itu bisa kerja 2 kali gitu. Jadi harus benar-benar santai lah. Mending kalau udah dicat ya ditinggal main aja, tinggal ngerjain yang lain dulu. Jangan ditonton, kalau ditonton nah dong nggak bakal nggak sabaran kita pengen nyelesain tuh kerjaan secepatnya. Baik, ini proses pembuatan pintu. Jadi nanti pintu ini dia daunnya eh, horizontal gitu ya, kayak old style gitu, model lama yang langsung kayak pintu lasi udara ya, seperti itu. Dia harus dibikin miring. Bahannya juga dari multiplex ya, saya bikin dari multiplex. Teknisnya ya seperti ini, biar ukurannya tidak berubah. Kita bikin satu dulu, nah kemudian nanti untuk bagian pasangannya itu enak gitu, tinggal kita tandai dengan bagian yang sudah jadi tadi, baru kita langsung kerjakan tanpa harus mengukur kembali. Nah di sini yang perlu diperhatikan, saya sempat salah kemarin pada saat bikin ini. Ternyata arah dari sudut kemiringan itu antara daun yang kiri sama kanan coakan itu beda gitu. Jadi harus dipindah, rekatnya itu harus dipindah ke bagian kiri. Jadi nanti lengkungnya itu kemiringannya itu berlawanan sama kemiringan yang sekarang gitu. Kalau kalau semua sama kita bikin seperti ini, nanti nggak ketemu, sia-sia bahannya. Oke, ini proses perakitannya. Jadi setelah coakan untuk daun pintu tadi terbentuk, baru kita lanjut ke proses ini.
Di sini saya cukup jointing pakai pocket hole aja ya, pakai screw, karena mungkin pakai sistem dowel kurang kuat menurut saya, jadi saya pakai sistem screw sama lem ya, fresh. Nah, nanti ini baru kita kasih serbuk kayu atau serbuk gergaji itu campur sama lem untuk nutup lubangnya, baru kita filler lagi gitu. Proses jointing dengan cara ini cukup mudah ya, tidak memakan waktu lama. Sementara kalau pakai dowel itu kayaknya harus benar-benar pakai pocket yang bagus ya, soalnya kalau nggak presisi nanti nggak bisa rata itu ketemunya antara bagian satu dengan bagian yang lain. Ya, proses pemasangan daun pintu seperti itu ya. Jadi tadi coakan yang saya bikin itu tebalnya setebal multiplek 12 mili ya. Jadi daun-daun yang horizontal itu tebalnya 12 mili ya. 12 mili dengan lebar sekitar 3 cm. Sementara untuk frame-nya memakai 18 mili gitu. Jadi nanti ke depan dia tidak rata, agak ada tonjolan sedikit. Karena lebar dari daun tadi yang 3 cm, sekitar 1 cm lah muncul ke depan dari frame-nya. Ngerjain ini ya gampang-gampang, susah ya, lumayan membingungkan. Harus harus ya, mungkin karena belum terbiasa juga kali ya, baru pertama ngerjain pintu model begini. Kelihatannya sangat gampang, tapi begitu dicoba, wah, ternyata harus benar-benar teliti untuk dapat tingkat presisi yang bagus. Oke, ini proses pembuatan untuk kaki-kakinya. Sini saya pakai jati Belanda yang saya bikin sendiri. Baru nanti di join sama multiplek 18 mili untuk kemudian masuk ke keliling dari bawah rak tadi gitu. Aplikasinya cukup lem, skrup, paku tembak ya, sangat kuat untuk menopang sebuah beban TV. Oke, proses pemasangan kaki ya, aplikasinya juga cukup pakai lem aja ya. Ditinggal kita pasang skrup, udah selesai ya. Bisa dilihat seperti itu bagian bawahnya ya. Oke, kita lanjut ke bagian pembuatan lubang engsel sendok. Ya, di sini saya memakai mal-malan ya. Mal-malan ini udah saya bikin. Ya, jadi jarak antara tepian dari frame itu sekitar setengah senti kali ya. Iya, setengah senti. Ya, baru kita bor dengan mata yang khusus untuk
melubangi engsel sendok. Kalau nggak salah ini diameternya 35 mili. Oh, yang sel sendok itu juga banyak jenisnya, ada 3 jenis. Kemudian diameternya juga nggak semua berdiameter 35 mili seperti ini, ada yang kecil, ada. Jadi kita sesuaikan aja mana yang kita butuh. Ya, jadi di sini di pintu ini dia model masuk ke dalam dari frame rak TV-nya. Jadi di sini kita butuh engsel sendok yang bengkok. Ingat, jangan salah beli. Soalnya engsel sendok itu 3 jenis. Ya, jadi ada yang lurus, ada yang setengah bengkok, sama bengkok full. Jadi di sini kita pakai yang bengkok full. Ya, yang lurus fungsinya untuk pintu yang menutup bagian dari frame luar. Jadi frame luar gak kelihatan, tutup semua. Nah, untuk yang setengah bengkok itu untuk pintu gandeng biasanya ya. Setengah dari tebal bahan itu sama-sama nyangkut di pintu gitu, gampangnya gitu ya, bingung jelasnya. Ini apanya seperti itu. Kemudian yang bengkok apabila daun pintu itu modelnya masuk full mengikuti bentuk dari frame dari kabinetnya. Ya, lanjut ke pemasangan penutup belakang. Saya pakai yang 3 mili saja. Aplikasinya cukup, nggak perlu dilem ya, cukup pakai paku tembak sama skrup aja kali. Sini saya pakai paku tembak aja biar nggak terlalu ribet ya kalau mau dibongkar atau apa-apa besok. Ya, kita lanjut ke proses pemasangan handle. Sini saya pakai handle yang model bulat dari kayu juga, karena ini bentuknya old klasik, jadi kayaknya. Oke, seperti itu penampakan dari handle-nya ya, dapat dilihat. Jadi cukup pakai skrup aja dari dalam. Oke, berikut hasil akhirnya bisa dilihat, bentuknya jadi seperti ini ya. Warna ini pakai warna teak. Oke, mungkin segitu videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like and subscribe. Jangan pernah bosan untuk berkarya dan coba terus sampai bisa. Terima kasih.